Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazrin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan geometri. Sebelum memasuki pada pembahasan, di sini saya akan memberikan untuk tujuan saya memberikan materi ini kepada teman-teman. Yang pertama yaitu setelah menonton video ini, semoga teman-teman bisa yang pertama dapat memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Yang kedua, teman-teman bisa mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Dan yang ketiga, teman-teman dapat menentukan suku ke N pada barisan geometri. Yang keempat, teman-teman bisa menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Dan yang terakhir atau yang kelima, teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Mungkin itu saja tujuan yang bisa saya sampaikan. Next, selanjutnya itu adalah tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskannya. Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya itu sama. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa itu rasio? Jadi teman-teman, rasio adalah suatu suku yang dibagi dengan suku sebelumnya. Agar teman-teman lebih paham tentang barisan geometri dan apa itu rasio, saya akan mencoba mencontohkan barisan geometri dan rasionya berikut ini. Oke teman-teman, di situ sudah ada angka 3, 6, 12, dan 24. Kita akan mencari rasionya. Oke. Yaitu rasio tadi adalah suatu suku yang dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti suku kedua itu 6, suku pertama itu 3. Maka 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Bisa juga suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Misalnya 24 dibagi 12, itu hasilnya juga 2. Maka 2 inilah yang disebut sebagai rasionya. Oke teman-teman, untuk lebih jelas lagi saya akan berikan satu contoh lagi ya teman-teman. Di bawah ini terdapat urutan angka 80, 40, 20, dan 10. Seperti yang di atas tadi, suku kedua dibagi suku pertama. Suku pertamanya yaitu 80. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena tadi tidak mengasih tahu pada contoh pertama. Jadi 80 itu suku pertama, 40 itu suku kedua, 20 suku ketiga, dan 10 itu suku keempat. Jadi kembali kepada rasio adalah suatu suku yang dibagi dengan suku sebelumnya. Berarti suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 40 dibagi 80. Maka hasilnya setengah, yaitu 1/2. Begitu juga lagi lanjutannya. Suku ketiga dibagi suku kedua. Selanjutnya lagi suku keempat dibagi suku ketiga. Itu pasti hasilnya semua akan sama. Maka 1/2 atau setengah tadilah itu yang disebut dengan rasio. Dan urutan 3, 6, 12, 24, terus 80, 40, 20, dan 10 ini disebut sebagai bilangan geometri. Begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu istilah pada barisan geometri. Suku pertama sama dengan U1 disimbolkan dengan A. Kemudian suatu suku dibagi suku sebelumnya
sama dengan rasio, disimbolkan dengan huruf R. Lalu suku ke N sama dengan urutan bilangan ke N, disimbolkan U besar dan N kecil. Nah, supaya teman-teman lebih memahami dan mendalami materi ini, saya akan coba memberikan contoh. Barisan geometrinya 3, 6, 12, dan 24. Jadi suku pertama berarti si A. Berarti A sama dengan 3. Dan R tadi itu adalah suatu suku dibagi suku sebelumnya. Rasio. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka R-nya adalah 2. Jadi rasio disimbolkan dengan lambang R. Selanjutnya, untuk UN-nya itu tergantung daripada soal. Misalnya di dalam soal tersebut diminta tentukan suku ketiga dari barisan geometri, maka N-nya itu diganti dengan angka 3. Jadi U3 sama dengan 12. Menentukan suku ke N pada barisan geometri. A. Hubungan UN dengan suku sebelumnya. Rumus sederhananya sebagai berikut. UN sama dengan UN kurang 1 dikali R. Keterangannya, UN adalah suku ke N barisan geometri. UN kurang 1 adalah suku sebelum suku ke N dan R adalah rasio barisan. B. Hubungan UN dengan rasio barisan. Selain dinyatakan dalam suku sebelumnya, suku ke N juga dapat dihitung berdasarkan rumus umum, yaitu UN sama dengan A dikali R N kurang 1. Keterangannya, UN itu adalah suku ke N barisan geometri. A merupakan suku pertama barisan geometri dan R adalah rasio barisan geometri. Sebagai contoh, soal diberikan barisan geometri sebagai berikut: 3, 6, 12, 24. Tentukanlah suku ke-8 barisan tersebut. Baiklah, di sini yang kita ketahui yaitu A, suku pertamanya adalah 3, dan R, rasionya 6 dibagi 3. Di sini suku kedua yang dibagikan dengan suku pertama, atau juga bisa 12 dibagi 6, 24 dibagi 12 sama dengan 2. Yang ditanya dari soal tersebut adalah suku ke-8. Jadi berdasarkan rumus UN diperoleh UN sama dengan A dikali R N kurang 1. Suku ke-8 sama dengan A dikali R. N-nya itu dari suku keberapa yang ditanyakan, yaitu 8 dikurang dengan 1. Suku 8 A dikali R, 8 kurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya kita masukkan A-nya, yaitu 3 dikali 2, R rasionya kan 2, jadi 2 pangkat 7. Selanjutnya suku ke-8, 3 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi 3 dikali 128 sama dengan 384. Jadi suku ke-8 barisan geometri tersebut adalah 384. Menentukan suku ke N jika rumus UN diketahui. Baiklah, kita akan mengerjakan contoh soal berikut, yaitu rumus untuk suku-suku dari suatu barisan geometri dinyatakan dengan persamaan UN sama dengan 3 dikali 2N kurang 1. Maka tentukanlah suku ketiga dan suku ke-6 barisan tersebut.
Nah, dari soal di sini yang kita dapat ketahui, UN sama dengan 3 dikali 2N kurang 1. Yang ditanyakan adalah suku ketiga dan suku keenamnya. Untuk mencari suku ketiga dapat kita kerjakan dengan cara berikut, yaitu UN sama dengan 3 dikali 2N kurang 1. Selanjutnya suku ketiga sama dengan 3 dikali 2 3N kurang 1. Selanjutnya suku ketiga 3 dikali 22. Selanjutnya 3 dikali 4. Jadi suku ketiganya adalah 12. Selanjutnya untuk suku keenam, UN sama dengan 3 dikali 2N kurang 1. 3 dikali 2N kurang 6 kurang 1. Selanjutnya 3 dikali 26 kurang 1 sama dengan 25. Selanjutnya 3 dikali 32. Dan suku keenam tersebut adalah 96. Jadi suku ketiga dan suku keenam barisan tersebut adalah 12 dan 96. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contohnya adalah jika suku ketiga dan suku keempat suatu barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 24, maka tentukanlah suku keenam barisan tersebut. Pembahasan yang diketahui di sini adalah suku ketiga atau U3 sama dengan 12 dan suku keempatnya adalah 24. Yang ditanya di situ tentukanlah suku keenam. Jadi kita tulis suku keenamnya yang ditanyakan. Selanjutnya, rasio barisan tersebut adalah R sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga. Rasionya sama dengan 24 dibagi 12. Jadi rasionya adalah 2. 24 kan dibagi 12 sama dengan 2. Jika kita ingin mencari suku kelima pada barisan tersebut, maka kita tulis suku kelima sama dengan U atau suku keempat dikali R rasio, terus suku keempatnya 24 dikali dengan 2 rasionya, yaitu suku kelimanya yaitu 48. Selanjutnya maka diperoleh suku keenam sebagai berikut. Suku keenam sama dengan suku kelima dikali rasio. Suku keenam sama dengan 48 dikali 2. Suku keenamnya itu yaitu 96. Jadi suku keenam barisan tersebut adalah 96. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri, yaitu jumlah n suku pertama sama dengan suku n. Pada barisan kita ambil angka yaitu 3,6, 12, 24, seterusnya, diubah ke deret, ditambahkan 3 ditambah 6 ditambah 2 tambah seterusnya. Contoh yang kedua diambil angka yaitu 80, 40, 20, 10, seterusnya, diubah ke deret, ditambahkan 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 tambah seterusnya. Contoh angka dari di atas tadi, kita ambil contoh suku ketiga sama dengan yaitu 3 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 21. Dan contoh yang kedua, ambil angka di atas lagi dari nomor angka yang kedua, yaitu suku keempatnya. Suku keempatnya yaitu sama dengan 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10, hasilnya sama dengan 150. Nah, sekarang masuk menentukan deret geometri. Bagaimana cara menentukan geometri? Ada dua cara
menentukan deret geometri. Yang pertama, Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung dibagi R kurang 1. Dan rumus yang kedua, cara yang kedua, Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 kurang R. Kalau R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari min 1, maka kita menggunakan rumus A buka kurung R pangkat N sama kurang 1 tutup kurung bagi R kurang 1, yaitu menggunakan cara yang pertama. Tetapi kalau R-nya antara min 1 dengan 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung bagi 1 kurang R. Contohnya R sama dengan 2. Karena R-nya sama dengan 2 lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Contoh yang kedua lagi, R sama dengan min 3. Karena min 3 tersebut kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Bisa juga kita menggunakan koma. Contohnya itu R sama dengan 4,5. Maka kita menggunakan rumus yang pertama juga. Tetapi jika R antara min 1 dengan sampai 1, contohnya kita misalkan R sama dengan setengah. Karena setengah itu antara min 1 sampai 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Minus bisa juga seperti R sama dengan 0,75. Karena 0,75 ini bisa 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi kalau mau menentukan rumus, maka rumus mana yang mau dipakai kita harus teliti lebih dahulu sama rasionya.